Wahai pendengar, kita akan membahas tentang gugatan pasal 36 ayat AUU KPK yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pasal ini memperbolehkan pimpinan KPK untuk tidak bertemu dengan pihak berperkara yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Tapi, apa alasannya Pak Marwata menggugat pasal ini? Menurut Pak Marwata, pasal 36 ayat AUU KPK itu tidak jelas dan tidak berkepastian. Ia juga menyinggung kasus di Polda Metro Jaya yang menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukum. Bahwa akibat rumusan norma yang tidak jelas dan tidak berkepastian tersebut dalam norma pasal 36 huruf A tersebut, telah menyebabkan peristiwa bertemu pemohon dengan seseorang yang secara sengaja menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidanginya. Pertemuan mana dilakukan sebagai pemenuhan tugas dan kewenangan pemohon satu sebagaimana seharusnya pimpinan KPK bertindak dalam tugas jabatannya. Bunyi di gugatan Pak Marwata. Tapi, apakah Pak Marwata memiliki alasan yang kuat untuk menggugat pasal ini? Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, seharusnya pimpinan KPK steril dari konflik kepentingan. Yang selama ini membuat KPK berbeda dari instansi hukum lain adalah betapa sterilnya mereka dari konflik kepentingan. Hal ini ditunjang oleh aturan-aturan yang ketat yang menjaga perilaku pada personil KPK, kata Sahroni. Namun, apakah pasal 36 ayat AUU KPK sebenarnya steril dari konflik kepentingan? Atau, apakah pasal ini hanya menjadi alat untuk menghindari tanggung jawab? Kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Pak Marwata juga menegaskan bahwa Komisi 3 DPR tidak setuju dengan adanya gugatan tersebut. Jadi kami dari Komisi 3 jelas menolak ide ini dan berkomitmen akan tetap menjaga kesterilan lembaga KPK, katanya. Tapi, apakah Pak Marwata memiliki kesempatan untuk membuktikan keabsahan gugatannya? Atau, apakah pasal ini hanya menjadi alat untuk menghindari tanggung jawab? Kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Pak Marwata juga memiliki 2 pegawai KPK yang menjadi pemohon, yaitu Lais Kartikasari selaku Auditor Muda KPK dan Maria Francisca sebagai pelaksana pada unit Sekretariat Pimpinan KPK, norma yang diuji kontradiktif dengan kewajiban hukum dan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai pimpinan KPK. Sementara di pasal 6, UU KPK, dilarang, kata pengacara Pak Marwata, Priyati BR Ginting. Tapi, apakah pasal 36 ayat AUU KPK sebenarnya kontradiktif dengan kewajiban hukum dan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai pimpinan KPK? Atau, apakah pasal ini hanya menjadi alat untuk menghindari tanggung jawab? Kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Sekarang, kita ingin mendengar pendapat Anda tentang gugatan pasal 36 ayat AUU KPK yang dilakukan oleh Pak Marwata. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan gugatan ini? Apakah Anda memiliki kesimpulan yang berbeda tentang hal ini? Kita ingin mendengar pendapat Anda.